Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Putri dengan NIM 23420140029. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran perilaku. Apa sih itu pembelajaran perilaku? Pembelajaran perilaku adalah proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, dalam konteks pendidikan, pembelajaran perilaku itu terjadi ketika seseorang belajar dari pengalamannya, pengaruh sosial, serta fokus budaya dan ekonomi yang membentuk cara mereka merespon dan memahami pengetahuan. Selanjutnya ada keberagaman dalam pendidikan. Siswa memiliki latar belakang yang berbeda seperti ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi, guru harus menciptakan lingkungan yang inklusif agar siswa belajar dengan setara. Selanjutnya ada pengaruh status sosial ekonomi (SES) dalam pendidikan. Yang pertama yang mempengaruhi SES adalah pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan orang tua. Yang kedua, anak dari keluarga yang berses tinggi akan lebih siap dalam sekolah dibandingkan anak yang berasal dari keluarga yang berses rendah. Sekolah di lingkungan ekonomi menengah ke bawah itu sering kekurangan sumber daya, jadi berdampak pada kualitas pendidikan anak. Selanjutnya ada pola asuh dan dampaknya terhadap pendidikan. Yang pertama, anak dari keluarga yang menengah ke atas, orang tuanya lebih aktif untuk mendukung pendidikan anak. Yang kedua, orang tua kelas bawah lebih menekankan kepatuhan dibanding prestasi akademik. Terakhir, anak dari keluarga miskin sering menghadapi masalah kesehatan dan stres yang menghambat pembelajaran karena banyaknya tekanan dari keluarga ataupun ekonomi. Selanjutnya, ada cara untuk menghadapi kesenjangan sosial. Yang pertama, ada pembelajaran kooperatif untuk mendukung anak agar terbiasa untuk bekerja sama. Yang kedua, ada keterlibatan orang tua dalam pendidikan, seperti membaca bersama, komunikasi dengan guru, dan pelatihan untuk orang tua. Yang ketiga, ada intervensi dini dan bimbingan belajar. Program pendidikan sejak dini dan kelas kecil meningkatkan prestasi. Yang terakhir, ada sekolah musim panas. Kalau di Indonesia mungkin ini adalah liburan, jadi ketika liburan anak tetap ditekankan untuk belajar agar prestasi akademiknya itu tidak menurun. Selanjutnya ada pengaruh ras, etnis, dan gender dalam pendidikan. Kesenjangan akademik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama ekonomi, apalagi dari orang tua. Itu sangatlah berbeda perlakuannya kepada anak. Yang kedua budaya. Dan yang terakhir ada ekspektasi guru. Karena banyak sekali kita lihat kalau misalnya anak yang tidak paham itu, pasti yang disalahkan itu muridnya, bukan gurunya. Padahal mungkin guru itu penyampaiannya tidak sampai kepada anak muridnya. Yang kedua, ada ancaman stereotip ketika siswa diberi label negatif. Mereka cenderung mengalami kecemasan. Misalnya, anak itu dikatai kurang pintar oleh gurunya, pasti dia akan insecure dengan teman-temannya yang lain. Nah, di sini yang terakhir ada bias gender. Anak laki-laki sering lebih mendapatkan perhatian dibandingkan anak perempuan. Selanjutnya ada pendidikan multikultural dan inklusif. Yang pertama ada pendidikan multikultural. Di sini anak diajarkan untuk berperspektif budaya yang beragam untuk mengurangi prasangka buruk. Yang kedua ada pendidikan bilingual, yaitu mendukung siswa dengan latar belakang bahasa yang berbeda. Yang ketiga ada lingkungan kelas yang inklusif. Ini agar di satu kelas itu tidak ada yang circle-circlean, misalnya yang pintar sama yang pintar, yang kurang pintar sama yang kurang pintar, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi semua harus disamaratakan agar tidak ada anak yang merasa insecure. Terakhir ada kecerdasan dan gaya belajar. Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Teori kecerdasan Sandberg dan Gardner menunjukkan kecerdasan itu beragam, gaya belajar yang berbeda.
dan itu dibagi 3. Yang pertama ada visual. Gaya belajar visual itu ketika anak lebih paham ketika yang dipelajari itu terlihat dan ada di depan matanya. Yang kedua ada auditory, yang itu dimana anak lebih cenderung mendengarkan saja. Yang ketiga itu kinestetik, seperti contohnya alat berat, teknik-teknik begitu, komputer. Nah, jadi guru harus menggunakan metode yang bervariasi. Jadi dari ketiga gaya belajar itu, guru harus menggunakan metode yang bervariasi agar mahasiswa atau siswa itu paham dengan apa yang dijelaskan. Yang terakhir ada kesimpulan. Keberagaman dalam pendidikan mencakup perbedaan budaya, sosial ekonomi, gender, dan bahasa yang memengaruhi pengalaman belajar siswa. Untuk menciptakan pendidikan yang adil dan inklusif, sekolah perlu mengakomodasi keberagaman ini melalui metode pengajaran yang sesuai, keterlibatan orang tua, serta dukungan bagi kelompok rentan. Guru berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.